Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan dan Wuzhan telah memasuki jurang kutub dan menuju Pulau Xuanlei. Namun, pada saat telah berada di atas Pulau Xuanlei, ada pemandangan aneh dan beberapa saat kemudian, mereka dikepung oleh sekelompok sosok yang sepertinya tidak memiliki jiwa. Wuzhan tersenyum masam setelah busur panah ditembakkan. Busur panah itu meledak dengan keras dan sosok yang tak terhitung jumlahnya meledak. Tidak peduli seberapa kuat Wuzhan dengan jumlah sosok yang ada, akan sulit untuk menghentikannya. Tepat ketika Wuzhan hendak mundur dengan kekuatannya, tiba-tiba kunci besi hitam melonjak dengan cepat dari antara gua yang tak terhitung jumlahnya. Wuzhan membeku dan terkejut, lalu dia melihat ke pergelangan kakinya. Kunci besi hitam mengunci pergelangan kakinya dengan erat. Wuzhan tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan abadi muncul dari kedua jarinya. Dengan lambaian tangannya, kunci besi hitam itu dipotong. Wuzhan tidak ragu lagi dan bergegas keluar dari Pulau Xuanlei dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika dia hanya memiliki kekuatan dewa petarung, dia mungkin tidak bisa keluar. Jadi tidak mengherankan ada begitu banyak orang di Pulau Xuanlei. Memikirkan puluhan ribu orang ini, sepertinya kebanyakan dari mereka masuk ke dalamnya karena kesalahan, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Setelah meninggalkan Pulau Xuanlei, Xiaoyan melihat kembali ke pulau itu dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Pulau Xuanlei dan itu berubah menjadi api penyucian di bumi. Semua orang di sini telah kehilangan jiwa mereka. Wuzhan tercengang. Pulau ini adalah sebuah altar. Pada saat yang sama, suara Xiaoyan sampai ke telinga Wuzhan. Apa? Altar. Wuzhan menatap Xiaoyan dengan heran. Ada puluhan ribu orang di Pulau Xuanlei. Siapa yang bisa mengatur altar sebesar itu? Dan sepertinya ada lebih dari satu altar. Xiaoyan juga memiliki pandangan serius di matanya. Dia memikirkan tentang tujuan mengatur pengorbanan ribuan jiwa. Tangkap orang-orang itu yang ada di belakang dan tanyakan. Ketika Wuzhan juga sangat bingung dan terkejut, tiba-tiba Xiaoyan berteriak. Wuzhan mengangguk sedikit, matanya tiba-tiba beralih ke arah yang ditunjuk oleh Xiaoyan, dan beberapa sosok dalam kabut tebal terkejut. Mereka menarik diri dan lari dengan cepat. Tapi di depan Wuzhan, pelarian mereka tidak ada artinya. Wuzhan menyerang dengan ganas dan membunuh mereka berdua dalam sekejap. Pria terkemuka itu berkeringat dingin, tetapi dia segera berhenti. Tiba-tiba, dia berlutut ke Wuzhan dan menundukkan kepalanya dalam diam. Adapun orang-orang yang melarikan diri lainnya, tanpa terkecuali, cambuk emas menyapu mereka, membunuh mereka semua dalam sekejap, hanya menyisakan pria yang berlutut dan menundukkan kepalanya dengan gemetar. Pada saat ini, pria itu menyadari bahwa tebakannya sebelumnya benar-benar salah. Pemaksaan semacam ini hanya dapat dimiliki oleh yang kuat abadi. Wuzhan melambaikan tangannya dan beberapa cincin muncul di tangannya. Dengan pelajaran yang didapat dari masa lalu, Wuzhan memberikan perhatian khusus saat melenyapkan semua orang kali ini, bukan menghancurkan cincin mereka. Jika tidak, Xiaoyan akan mengomel lagi. Segera, Wuzhan menatap pria itu, mengeluarkan tangannya, meraih pria itu, dan datang ke depan Xiaoyan. Siapa yang mengirimmu untuk mengikuti? Wuzhan bertanya dengan suara keras. Keringat dingin yang besar keluar dari dahi pria itu. Tidak ada yang mengirim kami, dan kami adalah orang terakhir yang selamat dari jurang kutub. Semuanya telah mati. Pria itu menundukkan kepalanya dan tersenyum kecut.
Ada kekurangan sumber daya di wilayah jurang kutub? Tanya Xiaoyan. Apakah itu pria ini atau beberapa orang yang dia temui sebelumnya? Xiaoyan menemukan bahwa genesis Qi mereka tidak kurang. Berbicara secara logis, jika mereka memiliki genesis Qi yang cukup, hidup mereka tidak akan terancam. Tetapi karena mereka memiliki sumber energi dan nyawa mereka tidak terancam, mengapa mereka mengambil resiko seperti itu? Berburu seperti pemburu di tengah kabut yang tebal. Tuanku sepertinya memasuki jurang ini untuk pertama kalinya. Tidak ada kekurangan sumber Qi di jurang ini. Bahkan bisa dikatakan ada surplus, jawab pria itu. Lalu, mengapa kamu masih melakukan ini? Xiaoyan tidak tahu tujuan spesifik mereka, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas saat mereka mengikutinya. Mereka semua memancarkan aura pembunuh yang kuat, dan tujuan mereka adalah untuk membunuh kelompok Xiaoyan. Pemakan jiwa. Wujan sepertinya memikirkan sesuatu dan bergumam. Pria itu memandang Wujan, menggertakkan giginya dan mengangguk berat. Setiap orang harus menyerahkan jiwa dewa petarung dalam 100 tahun. Jika tidak, kami hanya bisa mengorbankan jiwa kami sendiri. Lanjut pria itu. Mereka datang, lari, mereka datang. Mata pria itu langsung bergetar. Ekspresi ketakutan di wajahnya tampak lebih menakutkan daripada melihat Wujan. Dan dia melangkah mundur lagi dan lagi. Benar-benar menekan auranya. Tahan kekuatan jiwa. Semakin kuat kekuatan jiwa, mereka semakin bisa merasakan. Wujan segera berkata. Xiaoyan sedikit mengerinyit, tetapi juga segera menahan kekuatan jiwanya dan melihat ke arah suara itu. Dalam kabut tebal, sosok hitam besar muncul, seperti kalajengking besar, dan tangisan kecil keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dengan 8 mata dan 2 penjepit raksasa. Tentu saja, yang paling mencolok adalah duri ekornya yang beracun. Tapi yang benar-benar membuat mata Xiaoyan sedikit menyusut adalah sosok yang berdiri di atas kepala kalajengking. Ketika melihat sosok ini, Xiaoyan terkejut. Roh hantu. Xiaoyan bergumam, meskipun jaraknya relatif jauh, tetapi sepasang mata putih tanpa pupil masih terlihat. Kalajengking beracun besar melayang di atas pulau Xuanlei, dan sosok di atas kepalanya menyapu dan melayang di atas pulau Xuanlei. Puluhan ribu orang terlihat berlutut di depannya. Dia membuka mulutnya sedikit, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari pulau Xuanlei, berkumpul ke arahnya dan ditelan olehnya. Sosok itu sedikit mengerinyit, seolah-olah tidak menyukai sejumlah kecil jiwa dan menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Bisakah kalian menawarkan pengorbanan? Pada saat ini, sosok itu perlahan menoleh, dan tatapan itu tiba-tiba melihat ke arah kabut tebal di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada. Mata tanpa pupil menyebabkan Xiaoyan sangat terkejut dan mengencangkan tinjunya sedikit. Klan pemakan jiwa ini mungkin tidak berbeda dengan istana surgawi. Kekuatan mereka berasal dari memakan jiwa. Jiwa tidak ada dalam diri mereka sendiri, tetapi terdiri dari jiwa orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Raja Jiwa, aku telah mengorbankan jiwa dewa petarung dalam batas waktu yang ditentukan. Pada saat ini, pria itu berlutut di atas kehampaan, menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak cukup, jiwa masih jauh dari cukup. Mulai sekarang, aturan akan diubah. Korbankan 1 jiwa setiap 50 tahun. Jika tidak, mati. Kedengarannya tidak seperti diucapkan oleh satu orang. Tunggu apa lagi? Mata sosok itu sepertinya mampu menembus kabut tebal dan mendarat di Xiaoyan dan Wujan. Saat Wujan hendak berbicara, Xiaoyan berbicara terlebih dahulu. Kami juga telah berkorban. Xiaoyan menundukkan kepalanya, keringat dingin langsung keluar di dahinya.
benar-benar mengejutkan Wujan. Pada saat Xiaoyan menundukkan kepalanya, dia berkedip liar ke arah Wujan. Kepala Wujan langsung ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia bahkan baru saja siap untuk bertarung. Jadi, dia hanya bisa mengikuti Xiaoyan dan segera menundukkan kepalanya. Kami juga telah berkorban. Pria itu memandang Xiaoyan dan Wujan yang tiba-tiba berkeringat dingin, dan sosok di ujung tiba-tiba mengerutkan keningnya. Jika itu adalah pengorbanan, mengapa kalian berdua tidak memiliki racun pemakan jiwa? Sosok itu memiliki sepasang mata putih yang terlihat sangat menusuk. Wajah pria di samping Xiaoyan pucat karena ketakutan, dan dia tidak berani berbicara. Sudah kadaluarsa, kata Xiaoyan ragu-ragu, dan segera hembusan jiwa jahat meraung, langsung menghilangkan kabut tebal yang menyelimuti Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat ini, sosok Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar tidak tertutupi kabut tebal lagi, dan mata Wujan sudah gelap. Pertempuran ini mungkin tak terelakkan. Wujan tidak tahu bagaimana Xiaoyan mengarang kata-kata seperti itu, jadi dia tersenyum tak berdaya. Lupakan saja, biarkan aku mengampunimu kali ini. Minumlah 2 pil pemakan jiwa ini, dan kamu akan memiliki waktu 50 tahun untuk mengorbankan jiwamu. Setelah sosok itu berkata dengan acuh tak acuh, 2 pil hitam dilemparkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengambil pil pemakan jiwa dan melihat pil kasar ini memancarkan udara hitam. Xiaoyan menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya dan bahkan bertanya tentang bau busuk yang berasal dari pil itu. Api naik dari telapak tangan Xiaoyan dan pil pemakan jiwa hitam terbakar menjadi abu dalam sekejap, dan Wujan di sampingnya tidak terkecuali. Dengan sejumput 2 jarinya, pil pemakan jiwa di tangannya hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa menelan barang ini, Xiaoyan cemberut. Adegan ini segera memusatkan perhatian pada sosok di ujung, memancarkan aura pembunuh dari tubuhnya. Dia menatap Xiaoyan dan Wujan dengan ganas. Dan pria yang berlutut di samping tidak lagi terlihat dalam diam. Dia tahu bahwa Xiaoyan dan Wujan di sampingnya tidak biasa, dan jika dia tetap di sini, akibat dari pertempuran mungkin menjadi ancaman besar baginya. Karena itu, dia diam-diam melarikan diri dengan bantuan kabut tebal. Apakah kamu mencari kematian? Suara orang yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih lagi, dan sosoknya menatap Xiaoyan dan Wujan dengan mengesankan. Sebelum Xiaoyan mengatakan apa-apa, aura kuat Wujan meletus secara tiba-tiba, memancarkan aura pembunuh yang kuat di tubuhnya. Aura pembunuh semacam ini, bahkan jika dia datang jauh-jauh untuk melenyapkan pemburu dewa sebelumnya, itu masih 10 kali lipatnya, dan mereka memiliki niat membunuh yang kuat sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Wujan mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya penuh dengan niat membunuh. Lagi pula, sebelum dia pergi, Pulau Xuanlei masih penuh vitalitas. Namun, ketika Wujan mendengar bahwa Pulau Xuanlei telah menjadi altar, hatinya sudah sangat hancur. Pada saat itu, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan pemakan jiwa, tetapi hari ini berbeda. Dia dulunya hanya dewa petarung, tetapi sekarang dia telah menjadi abadi yang kuat, dan inilah saatnya untuk membalaskan permusuhan lama. Dalam kabut tebal, bayangan hitam besar melintas, dan kalajengking beracun dengan ukuran 100 kaki mendekat di beberapa titik, dan sepasang penjepitnya sudah meraung ke arah Wujan dengan kekuatan yang kuat. Wujan tampaknya telah bersiap untuk waktu yang lama, dan dia mengayunkan cambuk emas panjang itu dengan keras. Tanda cambuk itu bersiul, terdengar jentikan tajam, dan terdengar suara retakan. Kemudian, kalajengking beracun mengeluarkan raungan dan teriakan yang sangat menusuk telinga.
Cambuk ini tidak biasa, tetapi mengandung kekuatan keabadian. Meskipun tidak dapat mengguncang avatar dewa asli, kekuatannya cukup untuk mengalahkan dewa petarung manapun. Untungnya, kalajengking beracun memiliki cangkang yang keras. Jika tidak, cambuk ini akan membunuhnya secara langsung. Abadi, menarik. Sudah lama sejak keabadian datang ke daerah jurang kutub ini. Kebetulan di antara 100.000 jiwaku, aku tidak pernah memiliki jiwa yang abadi. Melihat Wujan memegang cambuk emas, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan ekspresi tertarik. Raja jiwa dengan 100.000 jiwa. Jika itu raja jiwa yang muncul dengan 1.000.000 jiwa, aku juga tidak akan takut. Adapun kamu, Wujan juga bergumam. Tidak ada jejak ketakutan di mata Wujan. Dia sepertinya sangat mengenal para pemakan jiwa, dan dia juga tahu kekuatan para pemakan jiwa di depannya. Hanya langkah pertama keabadian Kaisar. Kenapa ada nada sombong seperti itu? 100.000 jiwaku sudah cukup untuk menghancurkanmu. Raja jiwa sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Keduanya saling berhadapan untuk sementara waktu. Xiaoyan duduk bersila di punggung kelinci awan es, menyaksikan pertempuran yang akan pecah di antara keduanya dengan tatapan nyaman. Sungguh, kalau begitu, biarkan aku melihatmu. Bisakah 100.000 jiwa menghancurkanku? Begitu Wujan menggertakkan gigi, kebencian di hatinya meletus, cambuk panjang menyebar, dan busur emas memadat di tangannya, dan tali busur meledak dengan ledakan sonik yang menusuk. Hujan panah emas yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Raja Jiwa. Setiap bulu panah mengandung kekuatan keabadian. Semua trik ini digunakannya saat berhadapan dengan avatar Yuan Shen sebelumnya. Tetapi pada saat itu, dia menghadapi tubuh abadi. Tapi sekarang berbeda. Mata Wujan bersinar dengan keyakinan mutlak. Sudut mulut Raja Jiwa terangkat, dan ketika Raja Jiwa itu mengangkat tangannya, jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan kemudian berteriak ke arah Wujan, dan pemandangan itu sangat mengejutkan untuk sementara waktu. Pada saat jiwa-jiwa ini menyentuh beberapa anak panah ini, mereka langsung ditusuk dan dihancurkan. Namun, beberapa dapat menahan ratusan bulu panah itu. Bulu panah emas Wujan menghujani dengan cepat. Itu semua ditangkap oleh jiwa-jiwa ini. Pada saat yang sama, mereka meraung ke arah Wujan lagi. Ketika mereka mendekati Wujan, jiwa yang memegang senjata bergegas keluar satu demi satu, dan serangan sengit datang dari segala arah. Tapi Wujan juga tanpa belas kasihan sedikit pun menghadapi jiwa yang mendekat. Cambuk panjang muncul kembali di tangannya, dan dengan panik mengayunkannya, tiba-tiba menghalangi jiwa yang mengaum yang tak terhitung jumlahnya. Ketika cambuk panjang diayunkan, dia bahkan bisa mendengar jeritan menyakitkan dari jiwa-jiwa ini. Mendengar suara-suara ini, hati Wujan seperti pisau. Semua teman dan kerabatnya dimakamkan di jurang kutub. Jiwa-jiwa ini mungkin bukan mereka, tetapi di hati Wujan ini tidak ada perbedaan antara iya atau tidak. Wujan tidak pandai pertempuran dalam jarak dekat. Cambuk panjang dan busur panah adalah pertarungan jarak jauh, tetapi itu memiliki efek yang sangat signifikan pada serangan berkelompok. Setidaknya untuk sementara, tidak satupun dari jiwa ini yang dapat melawan Wujan dalam jarak dekat. Kulit Raja Jiwa juga berangsur-angsur suram. Lagi pula, kekuatannya datang langsung dari jiwa. Serangan seperti itu telah menyebabkan kehilangan banyak jiwa dalam sekejap, dan itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Wujan. Pikiran Raja Jiwa bergerak, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan diatur dengan sangat teratur. Formasi pemusnahan kematian. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Wujan, membentuk formasi besar dengan jiwa, menutupi Wujan sepenuhnya. Ada ribuan jiwa bersiul di langit, membentuk formasi besar. Wujan yang dikelilingi olehnya tiba-tiba terhuyung-huyung dan menggelengkan kepalanya. Formasi besar ini jelas memiliki efek membingungkan pikiran.
Segera, jiwa yang tak terhitung jumlahnya berteriak ke arah hujan dari segala arah dengan gigi dan cakar mereka. Kekuatan jiwa hujan tidak kuat, jadi pikirannya juga dalam keadaan kesurupan. Jiwa menembus tubuhnya dan bekas luka mulai muncul di tubuhnya. Melihat gerakan hujan, Raja Jiwa menunjukkan senyum tegas di wajahnya. Seorang yang abadi berani menjadi sombong di depan pemakan jiwa. Sebuah bayangan besar terbentuk di bawahnya dalam formasi, dan setelah hujan mendapatkan kembali kejelasan di matanya, dia meraung dengan marah, ingin menerobos formasi bergegas keluar. Tetapi pada saat ini, jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni. Mereka semua mengulurkan tangan dan mencengkram hujan dengan erat, menyebabkan sosoknya tiba-tiba membeku. Dan ketika bayangan di bawah semakin dekat, mata hujan tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, jiwa ikan busuk yang besar meraung keluar dari formasi dan menelannya. Sosok hujan langsung melesat keluar dan dia sepertinya jatuh koma. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi jelas jiwanya mengalami trauma. Sosok Raja Jiwa segera melangkah keluar, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengikuti sosoknya di belakangnya. Mereka berubah menjadi hantu besar, lalu mengulurkan telapak tangan untuk meraih hujan. "Tunggu sebentar!" teriak Xiaoyan tiba-tiba pada saat ini, dan Raja Jiwa tiba-tiba menatap Xiaoyan. "Goyan, apakah kamu siap?" Xiaoyan menoleh dan tiba-tiba berkata di telinga Goyan. "Bersiap untuk apa?" Tahanan roh itu penuh keraguan. Sebelum sempat bereaksi, Xiaoyan sudah meraihnya, lalu melemparkannya dengan kasar ke arah Raja Jiwa. "Pergi, tunjukkan kekuatan sejatimu, dan buat dia gemetar seperti Raja Jiwa yang berdarah," teriak Xiaoyan dengan keras. "Tuan, aku hanya bisa mematahkan formasi. Ini bukan keahlianku." Tahanan roh itu menjerit melengking, dan setelah jeda, ia terbang kembali ke Xiaoyan. Tubuhnya dalam sekejap masuk ke dalam jubah lengan Xiaoyan dan gemetar. Raja Jiwa sedikit mengerinyit, tetapi masih menatap hujan yang terikat untuk mengambil jiwanya, dan jiwa yang di belakangnya menampar hujan lagi dengan telapak tangan yang besar. "Dengar, apakah kamu tahu pentingnya kultivasi internal dan eksternal sekarang?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hujan telah jatuh koma saat ini. Telapak tangan ini mungkin tidak melukai tubuhnya, tetapi jiwanya pasti akan terluka sangat parah. Kupikir aku mendapat kesepakatan yang bagus, tapi pada akhirnya aku tidak menyangka harus melakukannya sendiri. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia melangkah keluar dengan langkah tiba-tiba. Sosok Xiaoyan muncul di depan hujan yang tak sadarkan diri. Dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung meraih hujan lalu melemparkannya ke samping. "Tangkap dia!" teriak Xiaoyan pada kelinci awan es. Meskipun kelinci itu menunjukkan keengganan di matanya, ia masih mengikuti instruksi Xiaoyan untuk menangkap hujan yang tak sadarkan diri. Menghadapi telapak tangan hantu yang mengaum, dia juga mengangkat telapak tangannya. Dengan keras, itu bertabrakan dengan telapak hantu raksasa, dan segera terdengar jeritan menusuk yang tak terhitung jumlahnya. "Hah, Dewa Petarung!" Raja Jiwa bertanya dengan curiga, memandang Xiaoyan dengan tatapan jijik. Lagi pula, kekuatan Dewa Petarung tidak bisa bersaing dengannya sama sekali. "Kenapa? Dewa Petarung tidak layak bertarung denganmu?" Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam. "Senang mendengar kamu memiliki pengetahuan diri. Kamu tidak tahan dengan paksaan dari 100.000 jiwaku. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang pertarungan? Sangat percaya diri. Biarkan aku melihat betapa kuatnya 100.000 jiwamu." Tiba-tiba, mata Xiaoyan menatap Raja Jiwa dengan ganas. Tentu saja, yang benar-benar membuat Xiaoyan bersemangat bukanlah pertarungan dengannya, tapi ada ratusan ribu jiwa di Raja Jiwa. Jika labu bermata 9 dapat menyerap 100.000 jiwa, maka mungkin karakter totem keempat dapat dibuka.
Jika labu bermata 9 yang diberikan oleh Patriark Changmang digunakan dengan benar, itu pasti akan menjadi salah satu kartu truf terkuat Xiaoyan. Adapun keterampilan bertarung jiwa, Xiaoyan tidak banyak menggunakannya, tetapi meskipun keterampilan bertarung jiwa penggilingan jiwa sudah lama tidak digunakan, itu harusnya dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan saat ini. Lagi pula, kekuatan jiwa Xiaoyan telah mencapai tingkat alam. Meskipun keterampilan bertarung jiwa hanya pada tingkat suci, ketika mereka digunakan lagi sekarang, kekuatan mereka pasti akan meningkat secara drastis seiring dengan meningkatnya kekuatan jiwa Xiaoyan. Mata Raja Jiwa suram, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar darinya lagi. Dia sepertinya ingin menggunakan formasi jiwa yang sama yang dia gunakan untuk berurusan dengan Wujan sebelumnya. Aura semacam ini membuat kulit Xiaoyan sedikit tenggelam. Sepertinya akan sulit untuk menahan aura jahat yang dihasilkan oleh banyak jiwa ini jika dia tidak menggunakan avatar dewa aslinya. Saat berikutnya, avatar dewa asli muncul dan jejak Shijun di alis Xiaoyan berkedip dan keduanya tumbang tindih secara mengesankan, dan darah yang kuat langsung melawan jiwa jahat itu. "Goyan, bisakah kamu mengalahkan formasi ini?" tanya Xiaoyan. Goyan berpura-pura mati lagi. Xiaoyan memberi isyarat untuk memegangnya lagi dan ingin melemparkannya. "Hanya formasi tingkat rendah, Tuan. Sekilas aku bisa melihatnya." Goyan segera berteriak. Cahaya biru mekar di matanya dan melihat bahwa jiwa yang awalnya teratur tiba-tiba menjadi kacau dan formasi itu langsung rusak. Raja Jiwa terkejut. Dia merasakan aura Xiaoyan lagi. Dia bukan lagi dewa petarung. Di matanya, kekuatan ki dan darah yang kuat seperti matahari yang cerah. Dan jiwa jahat dari hantu itu tidak berpengaruh sama sekali. Hantu besar di belakang Raja Jiwa berkumpul lagi, lalu menamparnya dengan telapak tangan. "Penggilingan jiwa!" teriak Xiaoyan segera, dan dua batu penggilingan muncul di langit dan bumi, dan kekuatan jiwa yang agung dihancurkan dari kedua batu penggilingan itu, dan semuanya menyelimuti Raja Jiwa. Kekuatan jiwa tingkat alam. Mata Raja Jiwa tenggelam. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan di luar dugaannya, karena kekuatan jiwa di tingkat alam itu sangat langka. Menarik. Jiwa abadi dan jiwa alam. Jika aku bisa menerima dua jiwamu, aku bisa memadatkan jiwa emas kelima. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.